Dia melakukan pengecekan pada orang yang mendengar langsung dari mulutnya Pak Presiden. Ya, mendengar langsung dari mulutnya Pak Presiden. Pak Presiden hanya mau 2 calon. Ya, paham ya sahabat ya. Kenapa 2 calon Pak Presiden? Ya, berarti dikonfirmasi ketika Pak Presiden mengatakan seperti itu, hanya 2 calon. Kemudian yang dari parpol tadi menanya kenapa hanya 2 calon Pak Presiden, dan ini dijawab. Kan ada Anies, ada Ganjar. Oh, Anies kan sebentar lagi masuk penjara. Oh, kan Anies sebentar lagi masuk penjara. Anies kan sebentar lagi masuk penjara. Jadi sebenarnya kalau PDIP menawarkan Puan Maharani, semuanya orang yang Oh iya, kalau PDIP menawarkan Puan Maharani, hanya satu yang bisa membuat Puan Maharani menang. Semua ditangkepin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal Indonesmail. Tetap tersenyum Indonesiaku. Indonesia tanah air beta, walaupun tanah beli, air juga beli. Kali ini ada sorotan Indonesmail mengarah pada kesaksian Andi Arief tentang informasi skenario penjarakan Anies dan skenario Pilpres 2024 menangkan Puan, penjarakan kandidat yang kuat, bahkan gak tanggung-tanggung. Andi Arief menyebut nama Jokowi, Presiden Republik Indonesia, yang kita pahami ya. Wow, nah benarkah Pak Jokowi ikut mengatur? Ya, wallahu alam ya. Nah, benarkah Pak Jokowi yang mengatakan Anies Baswedan sebentar lagi di penjara? Juga wallahu alam. Kita nggak tahu persis faktanya seperti apa. Ini hanya berdasarkan kesaksian dari Andi Arief. Nah, tapi ini tentu hal menarik sahabat, karena yang menyampaikan ini Andi Arief, petinggi Demokrat. Ini aktivis yang kiprahnya juga nggak kaleng-kaleng. Berani menyampaikan ke publik, bahkan disuruh muat. Itu berarti bahwa dia setuju bahwa ini akan dipublikasikan. Nah, jadi ini nggak sederhana sahabat ya. Yang bicara sekali lagi, Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat. Ini Andi Arief yang mengklaim dapat informasi bahwa pemilu 2024 akan diatur hanya diikuti 2 calon presiden atau capres. Nah, bahkan Andi juga mengatakan Gubernur DKI Anies Baswedan maupun Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo bisa jadi tidak bisa maju sebagai capres. Nah, mari kita simak langsung dan kita reaction. Ini dia pernyataan Andi Arief yang dipublikasikan dari akun medsos Front Pembela Cikeas. Di videonya juga berlabel Demokrat dan dikutip oleh mediarepublika.co.id. Ini dia. Jadi arah ke sana memanfaatkan aparat hukum sangat mungkin bisa terjadi. Dan ini nggak pernah kita lakukan di zaman PSBY. Iya, jadi maksudnya dengan skenario memanfaatkan aparat hukum untuk memuluskan skenario yang itu tadi ya, dan itu tidak pernah dilakukan di masa SBY. Ini klaim Andi Arief. Dia memang yang tahap kedua 2 calon, tapi memang nggak ada yang berani. Bahkan Demokrat pun nggak berani mencalonkan diri karena kalah. Dahlan Iskan mau ngelawan Pak Jokowi waktu itu kalah. Iya, jadi ini yang disampaikan Dahlan Iskan kenapa waktu itu di menjelang pemilihan presiden, Dahlan Iskan itu pemenang di konvensi Partai Demokrat untuk capres. Tetapi dilihat mungkin Pak Dahlan Iskan untuk melawan Jokowi tentu enggak terlalu diharapkan menang. Di samping itu juga akan terhalangi oleh ambang batas, nampaknya seperti itu, sehingga enggak jadi majukan Dahlan Iskan. Walaupun hasil konvensi mengamanatkan Dahlan Iskan sebagai capres yang diajukan oleh Demokrat. Dan ini yang dimaksud oleh Pak Andi Arief ini. Kalau sekarang misalkan yang disiapkan Puan Maharani, nah kan semua orang berani melawan Puan Maharani. Iya.
Katanya sekarang kalau dimajukan Puan Maharani ya semuanya berani. Betul. Kalau yang maju Puan Maharani saya kira kandidat lain itu merasa enteng lah ya untuk maju di Pilpres ya. Karena menganggap bahwa Puan Maharani bukan kandidat yang terlalu kuat untuk dilawan walaupun ada di partai besar ya dan punya mesin partai yang luar biasa, tetapi tantangannya mungkin dianggap kurang ya, itu maksudnya. Tapi kalau ditangkap-tangkapin pimpinan partainya diancam, nah itu yang Dia nggak boleh yang itu yang nggak boleh. Ya nggak boleh. Kalau untuk walaupun Puan mungkin nggak begitu diunggulkan, tetapi kandidat yang lain yang menjadi calon partainya ditangkap-tangkapin ketuanya, masalah juga ya. Jadi sebenarnya kalau PDIP menawarkan Puan Maharani, semuanya orang yang Oh iya, kalau PDIP menawarkan Puan Maharani, hanya satu yang bisa membuat Puan Maharani menang. Semua ditangkapin aja. Ngeri. Semua ditangkapin aja. Kalau pengen Puan Maharani menang, artinya berarti yang kandidat-kandidat lain yang kuat ditangkapin. Dengan begitu Puan Maharani akan melenggang begitu mudah karena kandidatnya udah tersingkir. Wow. gitu lah. Iya itu kan. Nih saya silakan aja mau dimuat lah. Nah ini ya, ini perlu dijelaskan ini. Silakan saja mau dimuat. Maksudnya pernyataan Andi Arief ini kesuruh dimuat atau dipublikasikan, disampaikan ke publik, silakan. Ya, ini sudah disampaikan oleh dia, disetujui bahwa kalau ini disampaikan ke publik, sebab muat ini artinya disampaikan di media massa. Oke. SBY bukan orang sembarangan. Informasinya, kualitasnya dia cek satu persatu. Ya, karena SBY juga sempat dibully karena dia mengatakan bahwa ada potensi di 2024 kemungkinan potensi kecurangan dengan skenario tertentu, dan SBY akhirnya turun gunung dan itu cukup dibully kemarin ya. Tapi mungkin ini yang ada hubungan dengan yang disampaikan oleh Andi Arief. Dia menyatakan bahwa apa yang disampaikan SBY itu bukan hal yang tidak punya dasar. Informasinya, kualitasnya sudah dicek satu persatu, dan itulah sebabnya SBY berani menyampaikan informasi itu ke ruang publik. Ya. Dia sudah ketemu dengan seluruh pimpinan partai kecuali PDIP. Dia ini maksudnya SBY ya, sudah bertemu semua pimpinan partai kecuali PDIP. Semua pimpinan partai berarti termasuk koalisi yang ada di Koalisi Indonesia Baru ya. Ya, termasuk di koalisinya Pak Jokowi mungkin ya. Mungkin seperti itu. Kecuali PDIP tadi ya. Ya, PDIP nggak diajak. Semua mengeluh. Dia sudah Semua mengeluh, berarti pimpinan partai itu mengeluh. mendengar langsung sekian ada dua pasar. Lalu dia melakukan pengecekan pada orang yang mendengar langsung dari mulutnya Pak Presiden. Iya, berarti Pak SBY ini mendengar informasi itu kemudian mendengarkan langsung pernyataan itu dari mulutnya Pak Presiden. Jadi dari sumber, jadi Pak SBY ngecek dari sumber yang mengatakan soal pernyataan Pak Presiden dan mendengarkan langsung dan akhirnya disampaikan ke publik seperti itu. Pak Presiden hanya mau 2 calon. Kenapa 2 calon Pak Presiden? Kan ada Anies, ada Ganjar. Oh, Anies kan sebentar lagi masuk penjara. Iya, jadi pimpinan partai tadi menyampaikan ke Pak Jokowi kenapa cuma 2 calon ya. Karena Pak Jokowi menginginkan 2 calon, kemudian mereka bertanya kenapa hanya 2 calon, dan dijawab, oh Anies kan sebentar lagi masuk penjara. Iya, ngeri. Coba kita lanjut. Terus partai-partai lain yang di KIB sekarang kalau nggak nurut ya tinggal masuk penjara aja itu. Ya bukan? jahat. Kalau benar-benar ini fakta ya jahat. Ya. Nah, tapi di sini tadi saya ulangi di bagian mana tadi ya?
Oke, kita ulangi di bagian ini sahabat, memperjelas lagi ya. Ganjar, oh Anies kan sebentar lagi masuk penjara. Atau sekali lagi. Oke, sekali lagi biar lebih jelas ya. Soal informasi yang sampai kepada Pak SBY ya. Skenario dua pasar. Lalu dia melakukan pengecekan pada orang yang mendengar langsung dari mulutnya Pak Presiden. Ya, mendengar langsung dari mulutnya Pak Presiden. Pak Presiden hanya mau 2 calon. Ya, paham ya sahabat ya. Kenapa 2 calon Pak Presiden? Ya, berarti dikonfirmasi ketika Pak Presiden mengatakan seperti itu, hanya perlu 2 calon. Kemudian yang dari parpol tadi menanya kenapa hanya 2 calon Pak Presiden, dan ini jawaban. Kan ada Anies, ada Ganjar. Oh Anies kan sebentar lagi masuk penjara. Oh, kan Anies sebentar lagi masuk penjara. Anies kan sebentar lagi masuk penjara. Berarti, wah, ngeri ya, sahabat. Tinggal menyimak sendiri ya, seperti apa. Tinggal memantau seperti apa perkembangan ke depan. Apakah pemeriksaan Anies di KPK itu ada hubungannya dengan skenario ini? Wallahu alam. Dan kita semua tentu berharap apa yang disampaikan oleh Andi Arief ini adalah hal yang ngawur dan ngaco, tidak berdasarkan fakta. Ya, itu harapannya. Harapan bahwa yang disampaikan oleh Pak Andi Arief ini bukan hal yang benar. Tapi kalau itu hal yang benar, ini mengerikan sekali. Demokrasi kita kayak apa nasibnya kalau sudah seperti ini? Nah, oke, kemudian terkait dengan beredarnya video ini yang sudah viral dan dibagi-bagikan ke publik, sudah viral dari kemarin. Nah, akhirnya Andi Arief ini melakukan klarifikasi. Nah, ini di akun Twitternya ya. Kita cek. Ya, ini dia. Coba saya baca dari atas. Oke, ini akun media sosial, akun Twitternya Pak Andi Arief. Nah, kita lihat di sini. Nah, di tweet yang di atas ya, paling atas ini 11 jam yang lalu saat saya review ini, sehubungan dengan beredarnya video wawancara saya. Jadi video yang kita review tadi, mohon untuk tidak dikutip. Pertama, ini dibuat internal. Kedua, ada beberapa bagian yang dipotong dan bisa membuat salah paham. Ya, jadi ini sudah terlanjur viral ya, sudah terlanjur otomatis. Kalau disuruh mohon untuk tidak dikutip, ini juga jadi problem tersendiri. Kenapa? Dalam pernyataannya tadi jelas disuruh muat. Satu. Terus yang kedua, sudah terlanjur disampaikan ke publik dan dia juga tahu bahwa ini pasti akan disampaikan ke publik. Nah, kenapa kok tiba-tiba minta tidak dikutip? Kita nggak tahu apa yang terjadi di belakang itu ya. Nah, biasalah dalam dunia politik ya. Nah, dan ini Andi Arief bukan hanya menyorot soal ini sebenarnya. Kalau kita lihat di bawahnya, ini ada menjadi latar belakangnya. Kita lihat, kita mulai dari ini, dari September, 23 September. Kita baca di sini tweetnya dari Andi Arief ini, biar kita punya gambaran yang utuh bahwa ada yang melatar belakangi sehingga Andi Arief kemudian belak-belakan membahas itu. Nah, Pak Profesor Mahfud MD ini tweet di alamatnya juga di akun Mahfud MD yang Menko Polhukam. Soal berantas korupsi, Demokrat konsisten minta kader menghadapi jika terlibat. Tak tiru Harun Masiku yang disembunyikan sebuah partai. Wow, Harun Masiku ini kader partai PDI Perjuangan ya, yang terkait kasus penyuapan Komisioner KPU Pak Aris Setiawan, kemudian Harun Masiku buron yang katanya Pak Andi Arief ini disembunyikan sebuah partai.
Ya, yang jelas kita juga bingung kenapa si Harun Masiku itu nggak bisa terendus. Padahal kalau yang lain ini berbagai teknologi bisa mengendus. Tapi khusus untuk Harun Masiku seperti ditelan bumi. Kita nggak tahu entah apa yang terjadi. Yang jelas kalau sekali lagi bahasanya Andi Arief ini ada disembunyikan sebuah partai. Ya, walaupun nggak disebutkan, tapi saya kira memori publik ngerti lah ya arahnya kemana. Nah, kemudian persuasi pada LE ini yang tersangka yang dari Papua itu ya, yang baru ini kader Demokrat, ketua Demokrat yang agak diperiksa KPK. Pencarian RHP kami lakukan, hanya LE sakit sulit berkomunikasi, RHP tak tahu di mana, berarti ini buronnya. Saya nggak tahu persis ini siapa. Kemudian masih di hari yang sama, Pak Profesor Mahfud MD kami terus bantu KPK selama murni penegakan hukum maksudnya. Meski ancaman Pak LE dan calon wakil gubernur Yunus Bonda muncul setelah Pak LE tolak Jenderal Waterpau usulan Pak Jokowi karena Waterpau tak dapat dukungan partai meski maunya Pak Presiden. Ya, jadi Andi Arief ini mengatakan, nah ini juga saya nggak perlu ulas karena saya kira ini sudah viral juga, sahabat sudah paham persoalan ini ya. Ada yang dituduh bahwa ada utusan Pak Jokowi menemui Pak LE ini sebelum ditetapkan jadi tersangka. Ada di seperti itu ditolak dan akhirnya dijadikan tersangka. Itu mungkin maksudnya Pak Andi Arief. Nah, kemudian masih di hari yang sama 23 Desember, Demokrat sadar bahwa pemberantasan korupsi kamilah partai yang paling mendukung dan konsisten. Tapi kami juga tahu betul bahwa sebelum men-TSK-kan Pak LE, utusan Presiden menemui Demokrat agar kekosongan Wagub diisi orang Jokowi. Saya ulangi di sini, menemui Demokrat agar kekosongan Wagub diisi orang Jokowi. Dan kami menolak memenuhi permintaan. Jadi maksudnya dia mengarahkan bahwa kalau baca dari skenario ini, dari narasi ini bahwa LE kader Demokrat di Papua, gubernur Papua itu jadi tersangka setelah menolak permintaan utusan dari tim Jokowi yang mengatasnamakan Jokowi bahwa wagubnya adalah permintaan yang sesuai dengan Pak Presiden. Begitulah ceritanya ya kalau kita lihat narasi-narasi yang berkembang di media. Kemudian masih hari yang sama 23 September, Partai Demokrat mencermati banyak tentang tuntutan pemberhentian jabatan Pak LE di partai. Bahkan hal itu kami timbang termasuk soal keamanan nasional. Sekali lagi kami sedang mengupayakan bicara langsung dengan yang bersangkutan, bicara tak normal berjalan pun lemah. Ya oke. Ini kondisi Pak Lukas ya, Gubernur Papua. Nah, saya langsung ke atas ya. Ini penjelasan Pak Lukas dan sikap Demokrat mudah-mudahan sedikit menjelaskan. Yang jelas permintaan posisi Wagub yang kosong dan disertai ancaman hukuman saat itu memang atasnamakan Presiden dilakukan oknum partai tertentu. Permintaan wajar selama itu penuh syarat. Jadi kalau di bawah langsung tadi disebutkan ya, di sini disebutkan utusan ya mana tadi nih minta dia nih Demokrat sadar pemerintah yang paling mendukung, tapi kami juga tahu bahwa sebelum menetapkan TSK Pak LE, utusan Presiden menemui Demokrat. Ini utusannya, utusan Presiden. Sedangkan di atas ini Andi Arief mulai mengklarifikasi mungkin setelah mendapat klarifikasi dari pihak istana ya. Nah, dia sebetulnya memperbaiki bahwa orang itu ya atasnamakan Presiden. Jadi ada oknum yang mengatasnamakan Presiden. Kalau tadi menyebut putusan Presiden, kalau ini mengatasnamakan. Ya wallahu alam apa yang terjadi yang sebenarnya kita nggak tahu persis. Yang jelas ini adalah nanti persoalan ini akan terus bergulir dan kita akan melihat seperti apa perkembangan ke depannya. Tuduhan pertama adalah rencana Anies Baswedan akan dibully ya,
Mudah-mudahan itu juga tidak terjadi. Kita nggak kepengen demokrasi dibangun dengan cara-cara kotor seperti itu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Andi Arief, sekali lagi saya sangat berharap ini adalah hanya bualan Andi Arief, tidak sesuai dengan kenyataan. Tetapi sekali lagi, kalau memang itu benar-benar real, tentu ini kemunduran demokrasi dan sangat-sangat sangat melukai perasaan kita sebagai rakyat jelata menyikapi politik yang begini luar biasa yang terjadi di negeri yang sangat-sangat kita cintai. Ya, pemilu 2019 yang lalu yang berdarah-darah dengan kalau nggak salah lebih 500 orang yang jadi korban dengan berbagai situasi, dan mudah-mudahan ke depan harusnya juga diperbaiki dan tidak seperti itu. Mudah-mudahan tidak ditambah lagi oleh dinamika politik sikat sikut sana sini yang membuat keakraban kita berbangsa dan bernegara agak sedikit terganggu. Kita sangat mencintai negeri ini, sangat tidak ingin negeri ini tercabik-cabik, terkotak-kotak, terpecah belah hanya karena persoalan politik yang dijalankan dengan cara-cara yang sangat tidak wajar. Ya, kita Indonesia punya kultur gotong royong, punya kultur saling menghargai, tenggang rasa. Politik pun kita harapkan dibangun dengan cara-cara yang beradab, tidak dengan cara-cara yang kotor, tidak dengan cara-cara yang sikut sana sini menghalalkan segala cara. Kita sebagai rakyat jelata sangat tidak menginginkan itu terjadi. Dan apa yang disampaikan Andi Arief ini entah sebuah fakta atau hanya sekedar bualan, kita akan lihat nanti ke depannya seperti apa. Terutama yang kita sudah mulai lihat bahwa Anies Baswedan itu mulai dibidik-bidik, bahkan kemarin sudah diperiksa oleh KPK. Dan itu juga sudah sempat saya ulas di video sebelumnya, yaitu ketika Pak Anies Baswedan diperiksa KPK dan bagaimana pernyataan mantan komisioner KPK, wakil ketua KPK yang sekaligus jadi lawyer, yaitu Pak Bambang Wijoyanto ya. Pak Bambang Wijoyanto seorang pendekar hukum juga di negeri ini. Jadi itu saja mungkin sahabat apa yang bisa kami ulas, kami refleksikan dengan pernyataan yang disampaikan secara terbuka oleh Pak Andi Arief ini, dan kita berharap nanti berikutnya klarifikasi dari pihak istana soal tuduhan ini sangat serius bahwa Pak Jokowi membuat skenario seperti itu. Ya, beliau presiden yang tentu saat ini masih memimpin cukup kuat, dan kita juga berharap apa yang disampaikan Andi Arief tentang Pak Jokowi tidak sesuai kenyataan. Seperti itu ya. Itu saja, mudah-mudahan memberikan informasi pencerahan, dan sekali lagi kita cintai negeri ini, kita bersikap adil, bersikap beradab, menonjolkan dan membangun keadaban ala Indonesia, dan jangan sampai kita rusak oleh perbedaan pilihan, perbedaan politik, perbedaan pandangan yang membuat kita tercerai-berai. Padahal kita sama-sama berusaha untuk membangun Indonesia ini ke depan jadi lebih baik, kita makin kuat, bermartabat, makin maju. Ya, itu harapan kita. Itu sahabat, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.